Hongana Manyawa, yang dalam bahasa lokal berarti orang hutan, adalah komunitas adat yang mendiami hutan hujan Pulau Halmahera, Maluku Utara. Hongana Manyawa, yang dalam bahasa lokal berarti orang hutan, adalah komunitas adat yang mendiami hutan hujan Pulau Halmahera, Maluku Utara. Mereka adalah sedikit dari suku pemburu nomaden di Indonesia yang masih menggantungkan kehidupannya kepada alam. Bagi mereka, hutan tidak hanya menjadi rumah, tetapi mereka juga percaya bahwa pohon, seperti halnya manusia, memiliki jiwa dan perasaan. Itulah sebabnya mereka memperlakukan hutan dan pepohonan selayaknya orang tua. Hongana Manyawa menambatkan seluruh hidup mereka kepada hutan, bahkan sejak mereka lahir hingga menemui kematian. Ketika salah seorang dari mereka dilahirkan, maka keluarga akan menanam sebuah pohon sebagai wujud rasa syukur, kemudian mengubur tali pusar di bawahnya. Saat pohon itu tumbuh, itu berarti pohon tersebut tumbuh bersama anak itu yang sekaligus menandai usianya. Dan kemudian, pada akhir masa hidupnya, tubuh mereka akan ditempatkan di pohon-pohon pada area khusus hutan yang memang disediakan untuk para arwah. Penghormatan Hongana Manyawa terhadap pohon dapat dilihat melalui cara mereka membangun rumah. Alih-alih menebang pohon untuk membangun rumah, mereka justru membuat tempat tinggal dari cabang-cabang pohon dan dedaunan. Bagi mereka, menebang pohon untuk sekedar membangun rumah menjadi semacam perbuatan yang sangat nista. Karenanya, ketika harus menggunakan hasil hutan, mereka akan dan harus membuat ritual khusus untuk meminta izin dari tanaman, dan mereka meninggalkan persembahan sebagai bentuk penghormatan. Hongana Manyawa, atau juga disebut suku Tobelo Dalam, mencukupi kebutuhan mereka dengan berburu dan meramu. Sebagai kaum nomaden, mereka mendirikan rumah tenda pada salah satu bagian hutan sebelum akhirnya berpindah ke tempat lain. Mereka adalah penghuni sekaligus penjelajah hutan yang sangat cerdas yang memiliki banyak keahlian. Mereka berburu babi hutan, rusa, serta hewan lainnya tanpa mengganggu hubungannya dengan pepohonan. Selain itu, mereka memiliki pengetahuan tentang pengobatan yang dapat mengobati beragam penyakit dengan tanaman lokal. Kendati hal ini menjadi semakin sulit bagi mereka menyusul datangnya penyakit baru yang dibawa orang luar. Seperti halnya suku-suku yang tidak tersentuh di seluruh dunia, kontak paksa telah menjadi bencana bagi Hongana Manyawa. Mereka segera terkena penyakit di mana mereka tidak memiliki kekebalan terhadapnya. Dari akhir tahun 1970-an hingga awal tahun 1990-an, wabah penyakit mempengaruhi desa-desa yang baru menetap dan telah menyebabkan penderitaan yang meluas dan bahkan menyebabkan kematian bagi mereka. Karenanya, Hongana Manyawa memilih untuk menjalani hidup dengan membatasi kontak dengan orang luar. Bahkan, banyak dari mereka yang memilih untuk sama sekali tidak terhubung dengan orang luar. Sayangnya, pilihan hidup ini membuat mereka mendapatkan stigma buruk dan terancam atas kehadiran tambang-tambang perusahaan nikel. Mereka kerap diasumsikan sebagai pelaku kejahatan, terutama ketika salah seorang pekerja tambang menerima perlakuan tidak menyenangkan yang belum tentu dilakukan oleh Hongana Manyawa. Secara umum, terdapat 3 kategori Hongana Manyawa, yaitu kelompok menetap, kelompok nomaden, dan kelompok menetap sementara.
mereka yang menetap telah memperoleh hak-hak dasar mereka, seperti sekolah, pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya, serta tercatat resmi dalam administrasi pemerintah. Kelompok kedua adalah mereka yang menjalani hidup secara tradisional dan menerapkan pola hidup berpindah-pindah. Kemudian, kelompok menetap sementara, umumnya mereka tinggal di suatu kawasan selama 1 atau 2 tahun. Jika terdapat kejadian luar biasa, seperti kematian atau wabah penyakit, mereka akan berpindah ke tempat lain. Sejak tahun 1970-an, pemerintah Indonesia telah berupaya merelokasi Hongana Manyawa dari hutan ke perkampungan. Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah telah berulang kali mencoba memaksa kontak dengan Hongana Manyawa dengan tujuan menghentikan cara hidup mereka. Hanya saja, banyak dari mereka yang menolak untuk pindah. Hongana Manyawa mengatakan bahwa rumah-rumah baru yang telah dibangun oleh pemerintah dengan atap yang terbuat dari lembaran logam membuat mereka merasa seperti hewan di dalam sangkar. Namun, kendati menolak, mereka tetap menghargai arahan pemerintah. Hanya saja, mereka tidak ingin terpisah dari akar sejarah dan budayanya, serta tanggung jawab untuk menjaga hutan. Di samping itu, seperti telah dijelaskan, mereka tidak memiliki kekebalan terhadap beragam penyakit yang mungkin dibawa oleh orang luar. Dalam beberapa tahun terakhir, Hongana Manyawa berada dalam kondisi yang terancam. Hutan tempat mereka hidup terus menyusut setiap waktu, sehingga menjadi rumah yang tidak nyaman. Makanan pokok mereka yang terbuat dari saku yang kaya karbohidrat dihancurkan oleh perusahaan tambang nikel. Sungai yang menyediakan air minum juga tercemar oleh limpasan tambang. Sementara serat rotan yang digunakan untuk pakaian menjadi sulit ditemukan. Dan terakhir, pohon penghasil damar, di mana mereka menggunakan getahnya sebagai obor, juga telah dilenyapkan. Semua itu tiada lain akibat perkemahan tambang yang dipenuhi ribuan pria dan pasukan keamanan yang sekarang menempati hutan yang menjadi rumah bagi Hongana Manyawa. Sebab hutan hujan tempat mereka tinggal berada di tanah yang kaya akan nikel, sebuah logam yang semakin dicari sebagai bahan dalam pembuatan baterai mobil, di mana saat ini Indonesia menjadi salah satu produsen yang terbesar di dunia.